Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Jumat, tanggal 6 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini berkembang di masyarakat keadaan yang sangat mengkhawatirkan ya, terutama cara mencetuskan sesuatu, cara berpikir sesuatu, dan cara mengembangkan sesuatu. Banyak sekali kita ketemukan bahwa nalar berpikir tidak digunakan dengan yang semestinya, akan tetapi lebih kepada emosional berpikir. Ya, jadi kadang-kadang di sini bukan saja di tingkatan di bawah ya, tapi sudah di tingkatan di elit ya. Seperti sekarang ini di mana Amerika ini sedang seperti di Indonesia juga ya, masalah pemilu, masalah kecurangan, masalah apa dan sebagainya, banyak masalah sekarang ya. Sebelumnya di Perancis juga bermasalah. Sebelumnya lagi di mana lagi juga bermasalah, sehingga lebih banyak mempergunakan um, emosional berpikir dibanding berpikir dengan nalar yang sesungguhnya. Sebetulnya di elit politik itu orang-orang yang sudah berpikir dengan nalarnya ya, sudah berpikir dengan sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa dicerna, sesuatu yang bisa dipahami. Akan tetapi banyak sekali sekarang sudah berpikir secara emosional, secara mendadak, secara tidak dipikir secara panjang lebar, apa dampaknya, apa akibatnya dan sebagainya. Sehingga masyarakat sekarang ini mengalami suatu uh, keadaan yang labil ya, sebetulnya keadaan yang tidak semestinya, keadaan yang tidak bisa dianggap sesuatu yang tidak lurus ya, agak melenceng ya. Jadi yang seharusnya tidak dilakukan itu dilakukan itu. Jadi seharusnya tidak demikian. Kembali kepada boykot produk Prancis misalnya kan. Mungkin secara emosional ya itu bisa saja dilakukan ya. Akan tetapi juga bisa berpikir secara nalar bahwa suatu saat nanti kita membutuhkan produk itu juga. Dulu Indonesia pernah memboikot satu produk ya, seperti produk Amerika, produk Jepang, bahkan anti produk Jepang dulu pernah, mobil apa segala sudah. Sekarang di Indonesia justru produk Jepang sangat-sangat membooming ya, sangat-sangat maju dan sangat-sangat digemari oleh masyarakat. Baik dari mobil yang kelas paling mahal hingga kelas yang bisa dijangkau oleh masyarakat tertentu ya, artinya di kelas ya seperti itu ya, keadaan ekonomi yang lebih rendah. Kalau keadaan ekonomi yang lebih tinggi, lebih mapan, lebih kaya, itu tidak usah dibilang lagi ya. Jangankan beli mobil, beli jet juga mungkin mampu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya apa sih yang di ini ya? Itu kan satu cara, satu gerakan secara emosional bahwa suatu saat nanti produk itu kita perlukan juga. Jadi sebetulnya yang udah ada ya dipakai aja lah. Seperti misalnya kita beli air minum nih, produk Perancis misalnya Aqua, Fit, Aqua ya. Saya biasa minum Aqua. Itu ya udah diminum aja gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti sudah sudah gencar itu kan sudah tidak diedarkan lagi, mungkin kita cari-cari produk Aqua juga susah ya. Itu saya lihat juga di pemberitaan bahwa
orang-orang beramai-ramai membuang produk apa seperti Aqua, botol minuman yang produk dari Prancis. Itu kalau menurut saya itu mubazir ya. Lebih baik ya udah diminum saja. Nanti jangan lagi mengkonsumsi produk itu. Toh produk itu juga kan halal gitu loh. Maksud saya itu mubazir kalau menurut saya ya. Ini saya berpikir apakah secara emosional apa berpikir secara nalar ya. Mungkin masyarakat yang dapat menilai bahwa saya katakan demikian. Memang dimanapun bahwa agama, bahwa kebenaran, bahwa wahyu itu harus dihormati, harus dihargai, harus diperlakukan secara misteri ya. Wahyu itu kan datangnya secara misteri. Manusia tidak pernah tahu kapan datangnya wahyu dan kapan diberikan petunjuk kepada manusia. Seperti Muhammad juga tidak tahu kalau wahyu itu akan datang kapan datangnya gitu loh. Bahkan malaikat memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa wahyu akan datang secara tiba-tiba gitu loh, secara mendadak. Jadi tidak ada persiapan sebetulnya seperti itu ya. Jadi jadi masyarakat juga harus berpikir secara kepala dingin lah itu. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin, istilahnya seperti itu. Saya secara pribadi juga tidak setuju ya dengan cara seperti itu. Itu merupakan suatu pelecehan dan merupakan suatu penghinaan ya. Tapi ya itulah tadi. Jadi saya juga merasa panas, hati panas, tapi kepala saya tetap dingin gitu, seperti itu. Ya masih itu saya masih konsumsi produk itu ya, seperti Aqua. Tiap hari saya minum Aqua, baik di rumah maupun di perjalanan, di mana-mana ya, karena menurut saya yang taste-nya lebih itu seperti Aqua gitu. Kalau dulu itu saya minum ya seperti air dari sumur ya. Kan memang produk Aqua juga belum ada waktu itu kan. Saya sudah biasa minum masak sendiri. Tapi karena saya sudah di kota, sudah di Jakarta, rasanya ya udah itu tadi, dimanjakan oleh produk-produk ya, seperti itu ya. Jadi pesan saya pada pagi hari ini, semoga masyarakat tidak terombang-ambing oleh pemberitaan-pemberitaan, oleh ya, kalau orang-orang yang suka bikin hoax ya, itu memang paling seneng ya, paling orang kesempatan seperti itu ya. Jadi itulah seperti itu. Ya sekarang ini berita yang sangat hangat seperti di mana tadi saya katakan Amerika, itu juga persis seperti di Indonesia. Ya ada tuduhan curang, ada tuduhan begini begitu, pokoknya seperti itu ya. Jadi menurut saya itu ya itu tadi, seperti Pak Joe Biden kan, itu kan juga kan penantang baru ya. Kemudian yang sudah menjadi presidennya kan Pak Donald Trump, seperti itu. Ya merasa dicurangi katanya, seperti itu ya. Jadi efek daripada politik luar negeri kadang-kadang juga dapat mempengaruhi politik dalam negeri, terutama mengenai ekonomi. Seperti boykot produk itu adalah merupakan salah satu cara mengembargo ya. Kalau di itu embargo ini udah biasa dilakukan oleh negara-negara dikuasa. Embargo seperti itu adalah cara-cara penekanan, cara-cara menyulitkan, menyengsarakan dan membuat suatu negara atau suatu rezim merasa dilumpuhkan lah, seperti itu ya. Jadi kalau rezimnya dilumpuhkan, sudah pasti rakyat ya itu sengsara, ikut lumpuh juga, seperti itu ya, seperti itu ya. Saya kira itu saja pendapat saya pada hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.